Hai, kembali lagi di Wejangan Paman Iyal. Kali ini mau bahas tentang tensi di Timur Tengah yang sedang meningkat. Iran meluncurkan gempuran udara ke Israel pada hari Minggu 14 April 2024 di malam hari. Setidaknya tercatat ada 170 drone, 30 rudal jelajah, dan 110 rudal balistik. Itu adalah pertama kalinya Iran melancarkan serangan ke Israel dari wilayah kedaulatan Iran, walau ada pula puluhan rudal dan drone yang diluncurkan dari Irak, Suriah, dan Yaman. Peristiwa tersebut adalah episode terkini dalam permusuhan lama antara Iran dan Israel. Kedua negara itu telah terlibat dalam permusuhan berdarah selama bertahun-tahun yang fluktuasi intensitasnya tergantung pada peristiwa geopolitik. Permusuhan keduanya merupakan salah satu sumber ketidakstabilan di Timur Tengah. Bagi Teheran, Israel tidak punya hak untuk hidup. Para penguasa Iran menganggap Israel sebagai setan kecil, sekaligus sekutu Amerika Serikat yang mereka sebut sebagai setan besarnya. Iran ingin keduanya menghilang dari Timur Tengah. Di lain pihak, Israel menuduh Iran mendanai kelompok teroris dan melakukan serangan terhadap kepentingannya yang dimotivasi oleh sikap anti-Yahudi dari para ayatullah. Persaingan antara dua musuh bebuyutan ini memang telah menimbulkan banyak korban jiwa. Seringkali akibat tindakan rahasia yang tidak diakui oleh pemerintah manapun. Perang di Gaza hanya memperburuk keadaan. Bagaimana sih awal permusuhan antara Israel dan Iran bisa terjadi? Hubungan antara Israel dan Iran sejatinya cukup baik sampai ketika revolusi Islam yang dikomandoi Ayatullah merebut kekuasaan di Teheran pada tahun 1979. Meski sudah menentang rencana pembagian wilayah Palestina yang berujung pada berdiri negara Israel pada 1948, Iran adalah negara Islam kedua yang mengakui pendirian Israel setelah Mesir. Pada saat itu Iran adalah negara monarki yang diperintah oleh Syah dari dinasti Pahlavi dan salah satu sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena alasan inilah pendiri Israel dan kepala pemerintahan Israel pertama yaitu David Ben-Gurion ini berusaha menjalin persahabatan dengan Iran sebagai caranya untuk melawan penolakan negara Israel oleh negara-negara tetangganya. Namun pada 1979, revolusi Ruhollah Khomeini menggulingkan Syah dan mendirikan Republik Islam Iran. Salah satu ciri identitas utama Khomeini adalah menolak imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Rezim Khomeini ini memutus hubungan dengan Israel. Tidak lagi mau mengakui keabsahan paspor warga negara Israel, serta menyita bangunan kedutaan Israel di Teheran untuk diserahkan kepada Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Yang pada saat itu pemimpin perlawanan Palestina terhadap pemerintah Israel. Jadi memimpin dia. Ada beberapa pendapat. Salah satunya mengatakan bahwa permusuhan antara Israel ada pilar rezim baru Iran karena banyak pemimpinnya telah mengikuti pelatihan dan berpartisipasi dalam perang gerilya bersama milisi Palestina di tempat-tempat seperti Lebanon. Mereka punya simpati yang besar pada Palestina. Selain itu, Iran yang baru ingin memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan pan-Islam dan mengangkat perjuangan Palestina melawan Israel yang telah ditinggalkan oleh negara-negara Muslim Arab. Dengan demikian, Khomeini mulai mengklaim perjuangan Palestina sebagai perjuangannya sendiri. Sejak itu, demonstrasi besar-besaran pro-Palestina dengan dukungan resmi pemerintah Iran menjadi hal biasa di Teheran. Diketahui bahwa di Israel permusuhan terhadap Iran
baru dimulai pada akhir 1990-an. Karena sebelumnya, Irak di bawah pemerintahan Saddam Hussein dianggap sebagai ancaman regional yang lebih besar pada saat itu. Buktinya, pemerintah Israel pernah menjadi salah satu negara yang memungkinkan terjadinya intra-Iran kontra, yaitu program rahasia dari Amerika Serikat untuk mengalihkan senjata ke Iran, sehingga dapat digunakan dalam perang Iran melawan Irak antara tahun 1980 dan 1988. Namun seiring waktu berjalan, Israel mulai melihat Iran sebagai salah satu ancaman utama bagi keberadaannya. Permusuhan antara keduanya lantas berkembang dari perkataan hingga menjadi perbuatan. Selanjutnya, ada terjadi sebuah perang bayangan antara Israel dan Iran. Ketika Iran berhadapan dengan Arab Saudi, kekuatan regional besar lainnya, Iran menyadari bahwa dirinya adalah negara Persia dan Syiah di kawasan yang mayoritas berpenduduk Arab dan Sunni. Rezim Iran ini mulai menyadari keterasingannya dan mulai mengembangkan strategi yang bertujuan untuk mencegah musuh-musuhnya suatu hari bisa menyerang di wilayahnya sendiri. Iran kemudian menciptakan jaringan organisasi yang bersekutu dengan Teheran guna melakukan aksi-aksi bersenjata yang menguntungkan kepentingannya tentunya. Hizbullah di Lebanon yang diklasifikasikan sebagai kelompok teroris Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah kelompok yang paling menonjol. Saat ini kelompok-kelompok yang disebut poros perlawanan dari Iran berada di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Israel sendiri tidak tinggal diam. Tel Aviv telah melancarkan serangan serta tindakan permusuhan lainnya dengan Iran dan sekutunya. Seringkali di negara ketiga yang mendanai dan mendukung kelompok bersenjata pro-Iran. Pertarungan antara Iran dan Israel digambarkan sebagai perang bayangan. Karena apa? Karena banyak kasus kedua negara yang saling menyerang tanpa mengakui keterlibatan masing-masing. Nah, kemudian pada tahun 1992, kelompok jihad Islam yang terkait dengan Iran meledakkan kedutaan Israel di Buenos Aires, yang menyebabkan 29 orang tewas. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah pemimpin Hizbullah Abbas al-Musawi dibunuh sebuah serangan yang secara luas dikaitkan dengan Badan Intelijen Israel. Israel selalu terobsesi menghentikan program nuklir Iran dan mencegah hari ketika Ayatullah memiliki senjata atom. Israel tidak mempercayai klaim Iran bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil. Bahkan Israel secara luas diyakini bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan virus komputer Stuxnet namanya, yang menyebabkan kerusakan serius pada fasilitas nuklir Iran. Itu terjadi di awal tahun 2000-an. Pada saat itu, Teheran juga menuduh intelijen Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap beberapa ilmuwan dalam program nuklirnya. Yang paling menonjol adalah pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh pada tahun 2020, yang dianggap sebagai sosok utama dalam program nuklir Iran. Pemerintah Israel tidak pernah mengakui keterlibatannya dalam kematian ilmuwan-ilmuwan Iran. Israel bersama negara-negara barat menuduh Iran berada di balik gempuran pesawat tak berawak dan roket di wilayahnya serta beberapa serangan cyber. Perang saudara yang terjadi di Suriah sejak 2011 juga menjadi latar konfrontasi Israel dan Iran. Intelijen Barat mengindikasikan Iran telah mengirimkan uang, senjata, dan infrastruktur untuk mendukung pasukan Presiden Bashar al-Assad melawan pemberontakan yang berusaha menggulingkannya. Israel meyakini Suriah adalah salah satu rute utama Iran dalam mengirim senjata dan peralatan untuk Hizbullah di Lebanon.
Menurut sebuah portal berita intelijen Amerika Serikat, Stratfor, Israel dan Iran melakukan tindakan di Suriah yang bertujuan saling menghalangi dalam melancarkan serangan skala besar. Perang bayangan Israel dan Iran mencapai lautan pada tahun 2021 pada saat itu. Tahun itu, Israel menyalahkan Iran atas serangan terhadap kapal-kapal Israel di Teluk Oman. Kemudian Iran balik menuduh Israel yang menyerang kapal-kapalnya di Laut Merah. Kemudian ada peristiwa terjadinya serangan Hamas ke Israel. Setelah serangan milisi Palestina Hamas ke Israel terjadi pada 7 Oktober 2023 yang dibalas oleh Israel dengan serangan militer besar-besaran ke Gaza. Para analis dan berbagai negara mulai risau bahwa pertikaian tersebut dapat memicu reaksi berantai di wilayah tersebut, serta konfrontasi terbuka antara Iran dan Israel. Terbukti bentrokan antara pasukan Israel dan milisi yang diduga terkait dengan Hizbullah di perbatasan Lebanon telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Ada pula pemberontakan dengan pengunjuk rasa Palestina di wilayah pendudukan tepi barat. Namun, yang paling signifikan adalah gempuran terhadap konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan sejumlah perwira militer Iran, termasuk komandan pasukan Quds Muhammad Reza Zahedi.